Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan atau kita kirimkan buat junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di dalam masjid yang insya Allah penuh keberkahan ini, nantinya kita bersama-sama akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pemerintahan Kelurahan Mulia Agung, Ketua Masjid Jami Nurul Falah beserta semua bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, Indah Fahira dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan kalam ilahi yang telah kita dengar bersama-sama. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebenarnya itu sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Masjid Jami Nurul Falah, yang akan disampaikan oleh Bapak Bayu Girmansyah SH. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pertama-tama para ustaz-ustazah yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati Al-Muhtaram Ustaz Saibi Sagi selaku Ketua PAPI dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin 3. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Haji Ansori Nuri, juga hadir pada malam hari ini Ustaz Amri As-Sasi, jamaah Masjid Jami Al-Muhajirin yang mungkin sempat hadir pada peringatan malam hari ini, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, para ustaz-ustazah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu,
dan tentunya tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang penuh barakah ini, pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, kita dapat hadir, dapat berkumpul bersilaturahmi guna menghadiri peringatan Hari Besar Islam, salah satu hari besar yang sangat penting dalam kita sebagai umat Islam, yaitu nuzul Quran, di mana diturunkannya Al-Quran yaitu pada bulan Ramadan. Dan pada malam hari ini bertepatan pada tanggal 18 Ramadan atau malam ke-19 bulan suci Ramadan. Kemudian juga salam dan salawat semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga sahabatnya dan para pengikutnya, karena berkat beliaulah kita dapat diselamatkan dari alam yang penuh kegelapan kepada alam yang penuh dengan terang benderang sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kemudian juga tidak lupa pula Al-Mukarram Al-Ustaz Syarqawi, Magister Hukum Islam, yang telah hadir di tengah-tengah kita sebagai penceramah kita pada malam hari ini. Selamat datang Ustaz di masjid kami ini, Masjid Jami Nur Kepala Kelurahan Mulia Agung. Kemudian juga kami dari pengurus masjid mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada segenap panitia, terutama kepada seksi PHBI. Nuzul Quran ini tidak lain adalah tidak bukan untuk memperdalam lagi keimanan kita, memperdalam lagi penghayatan kita terhadap nilai-nilai kita beragama, terutama isi kandungan Al-Quran itu. Saya sedikit mungkin ingin menyampaikan intinya saja, bahwa nanti lagi disakut lebih kaplingan Ustaz Sarawi. Jadi intinya kurang lebih kita memperingati nuzul Quran ini, apa sih yang di dalam kandungan Al-Quran itu. Jadi seluruh kegiatan kita sebagai manusia ini sudah diatur dalam Al-Quran. Kita mendengarkan bersama-sama seputar peringatan nuzul Quran pada tahun 1444 Hijriah ini. Di samping kita memahami isi kandungan Al-Quran, kita juga harus belajar membaca Al-Quran. Baca Al-Quran dari liang lahat sampai ke liang kubur, dari buayan sampai ke liang kubur. Untuk ilmu itu tidak ada batasannya. Maaf pada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadratil kiram, para alim, para ulama, saya lihat malam hari ini banyak guru-guru kita hadir di tengah-tengah kita. Madrasah 3 Bapak Saidi SAG MSI, salam hormat dan takzim kami. Beliau ini adalah senior kami ketika sama-sama belajar satu kiai, satu guru, satu pondok di Cirebon. Dan alhamdulillah malam hari ini bertemu kembali, ya.
Juga yang kami hormati hadir di tengah-tengah kita Ustadz Syekhnam, dan juga hadir di tengah-tengah kita walaupun mungkin beliau tidak mau maju ke depan, kalau Ustadz Abri Esos MPD, Direktur Al-Fatih Boarding School. Juga yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Nurul Falah beserta jajaran pengurusnya, juga hadir di tengah kita P2 UKD Mulia Agung, dan juga hadir di samping kami ini tidak asing lagi, dulu kami sama-sama sebagai pencatat nikah ya, Pak Haji. Nah, ini sudah lama ini ya, mungkin ribuan sudah catatnya orang nikah di Mulia Agung ini. Juga yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Lanjut Bu. Alhamdulillah. Malam ini kita hadir, kita kumpul di dalam Masjid Nurul Falah ini, diawali dengan kita sholat isya, sholat tarawih, dan dilanjutkan kita iktikaf untuk memperingati nuzulul Quran. Insya Allah malam hari ini adalah malam keberkahan bagi kita. Kenapa saya katakan malam yang berkah bagi kita? Kita hadir setelah sholat tarawih ini, duduk di masjid, julusaka sa'atan fi majlisin ini, la tamassu qalaman wa la taktuba harfan, khairul laka min alfi raqabatin. Julusaka sa'atan fi majlisin ini, duduk kita sesaat 1 jam di majlis ini, la tamassu qalaman, tidak memegang pena, wala taktuba harfan, dan juga tidak menulis satu huruf pun. Modal cuma kuping, dengarkan, duduk, dan bisa dikasih snack. Tapi pahalanya luar biasa. Khairul laka min alfi raqabatin, lebih baik daripada kita memerdekakan 1000 budak. Di hadis lain dikatakan khairul laka min alfi ibadati sanatin, lebih baik daripada kita beribadah sunnah 1000 tahun. Duduk di majelis ini. Makanya seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala malam hari ini memanggil kita, artinya kita meninggal malam hari ini ketika dalam keadaan kita tolakul ilmi, itikaf di masjid, di majelis ilmu, mudah-mudahan mati syahid. Amin ya Rabbal alamin. Diperkuat lagi di dalam hadis lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuju majelis ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua nantinya senantiasa bareng-bareng dimudahkan jalan untuk menuju surga. Amin ya Rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik. Al jannatu, surga, wa na'imuha, dan kenikmatan yang terdapat di dalam surga, liman yusalli, terkhusus hanya orang-orang yang senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin yang saya muliakan, malam hari ini alhamdulillah kita memperingati malam nuzulul Quran. Walaupun mungkin malam hari ini puasa kita sudah masuk ke 12 hari lagi, kita akan mengakhiri bulan puasa 1444 Hijriah. Senang tak Bu? Senang tak puasanya habis? Nah, sudah berkue belum? Malam hari ini kita memperingati nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Ketika kita berbicara masalah nuzulul Quran ini, ya, tentu kita akan termotivasi. Jadi Al-Quran diturunkan yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit pertama di dunia, itu pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Itu yang pertama. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril
itu juga diturunkan di malam 17 Ramadan, ya, 17 Ramadan. Bagaimana kita bisa melihat bahwa Al-Quran ini diturunkan pada Nabi Muhammad SAW 17 Ramadan? Hal ini para ulama mufassir mengatakan sesuai dengan ayat wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan wal taqal jam'an. Kami turunkan Al-Quran kepada hamba-hambaku yaumal furqan. Apa itu yaumal furqan? Hari pertemuan, hari berkumpulnya dua pasukan. Ketika ini terjadi pada perang Badar. Jadi perang Badar itu terjadi pada 17 Ramadan. Perang Badar antara orang-orang muslimin dengan orang-orang musyrikin yang dimenangkan oleh orang-orang musyrik. Ini dimulai perang Badar ini pada 17 Ramadan. Oleh karena itulah Al-Quran, para ulama mufassir mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad bertepatan pada 17 Ramadan berbarengan dengan dimulainya perang Badar. Itu singkat cerita Al-Quran diturunkan. Selesai lagi acara kita. Ya kan? Selesai kan? Selesai. Di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Ada lagi para ulama mengatakan Al-Quran diturunkan bertepatan pada malam Lailatul Qadar. Tapi para ulama yang cenderung untuk menjelaskan untuk mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan, inilah ayat yang berkaitan. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan wal taqal jam'an. Ini salah satu alasan. Ketika kita berbicara masalah Al-Quran, tentu kita akan membahasnya tidak akan pernah habis. Al-Quran yang kita akan bahas tentu tidak akan pernah habis. Menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai bimbingannya, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya, sebagai acuan hidupnya, dia jadikan landasan dasar bagi hidupnya, qadahu ilal jannah, maka Allah akan membimbingnya jalan untuk menuju surga. Menjalal Qur'ana khalfahu syaqahu ilal nar. Siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, dia tidak mau mengikuti petunjuk dalam Al-Quran, dia tidak mau mengikuti hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran, dia tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai jalan hidupnya, maka inilah Allah katakan syaqahu ilan nar, maka nanti akan dibimbing masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Sekarang ini banyak, alhamdulillah sekarang ini sudah banyak lembaga-lembaga yang mengajarkan Al-Quran. Metode-metode dalam membaca Al-Quran sudah banyak. Kalau sekarang saat ini anak-anak kita tidak bisa membaca Al-Quran, ya saya katakan keterlaluan. Kalau zaman dulu mungkin masih bisa. Sulit kan? Kalau sekarang lembaga pendidikan Al-Quran sudah banyak, imam suku-suku seluruhnya. Dan kalau saat ini anak kita, anak-anak yang masih kecil ini tidak bisa membaca Al-Quran, keterlaluan menurut saya. Al-Quran itu menjadi pedoman hidup kita. Walaupun mungkin kita tidak sampai tataran untuk bisa memahami penafsiran Al-Quran, minimal kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, anak-anak kita bisa membaca dengan baik dan benar. Al-Quran itu kita membaca walaupun kita tidak bisa memahami makna ayatnya tersebut, tidak minimal kita hatamkan Al-Quran selama 1 bulan itu minimal 1 kali, itu minimal. Sehari 1 juz, 2 hari 2 juz, terus tanpa terasa 30 hari 30 juz. Tapi kebanyakan ibu-ibu ini di mana-mana nih. Kalau lagi hari Sabtu, puasa hari pertama sampai hari 20 biasanya agak rajin. Kalau sudah hari 20 ke atas kamu mulai sibuk. Buat kue yang sudah maghrib lanjut malam. Kebanyakan itu. Lain akan kita. Kalau para ulama, ya kita memang bukan ulama ya, tapi paling tidak kita mengikuti sejak para ulama. Kalau para ulama, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ketika bulan Ramadan mau selesai, tinggal berapa hari lagi bulan Ramadan, mereka sibuk menyibukkan diri untuk beribadah, menyibukkan diri untuk iktikaf. Mana pernah mereka memikirkan baju baru? Mana pernah mereka memikirkan persiapan untuk menyambut hari raya? Kalau kita tidak. Orang kita puasa dan puasa, tidak puasa kebanyakan, alhamdulillah puasa mana habis, nak lebaran padahal puasa tidak.
Giliran lebaran jam 4 pacar sudah mandi. Nggak sholat Idul Fitri. Puasa tidak, ya kan Bang? Jam 4 pacar sudah mandi untuk sholat Idul Fitri. Pakai baju koko yang dapat THR dari Pak RT. Dipakainya. Gua belum bangun dia nggak sholat Idul Fitri. Puasa tidak tahun ini. Ya, di bulan Ramadan ini dianjurkan untuk banyak-banyak bersedekah. Walaupun tidak perlu banyak nominalnya, yang penting sedekah. Itulah kira-kira kita yakin dengan diri kita. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, paling banyak sekali Al-Quran yang kalau kita membahas masalah Al-Quran tidak akan pernah habis-habis. Dan Al-Quran ini hebatnya dari dulu sampai hari ini, Al-Quran itu sifatnya adalah mutlak, ya. Tidak akan pernah bisa diganggu-gugat. Itu Al-Quran. Itulah hebatnya Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran kata Allah, dan kamilah yang akan menjaganya. Makanya kita harus hormati, kita harus takzim kepada orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang memberikan kebaikan-kebaikan dengan Al-Quran. Kita harus hormati. Luar biasa ya orang-orang yang hafal Al-Quran. Mungkin kita semua dulunya pengen yang menghafal Al-Quran, pengen, tapi mungkin karena basic kita, kemampuan kita tidak sampai ke situ, akhirnya apa yang itu tuh lah, palak binas. Tapi jadilah minimal juz kita guru kita apa. Dan Al-Quran itu para tahfiz itu sekarang ini lebih digemar. Nah, munazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Wa iza quri'a 'alaihimul Qur'an, apabila ada orang yang membaca Al-Quran pas tamiu, maka dengarkanlah wa asitu la'allakum turhamun, insyaallah kita akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini Pak Ustaz ya, setiap malam seminggu sekali mungkin ada pengajian Al-Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran. Jadi ketika sumber utama kita adalah Al-Quran, kemudian sumber yang kedua, kalau kita tidak menemukan dasar hukumnya Al-Quran, kita kembali kepada hadis. Makanya ada juga, kita juga harus percaya dengan ijma para ulama, ijma kias dan lain sebagainya manfaatnya. Dan apabila ada kurang-kurangnya maka dimaafkan saja. Anggap saja saya malam hari ini hadir bersilaturahim. Dan ini senantiasa bermanfaat. Intinya peringatan nuzul Quran ini mari kita galakkan membaca Al-Quran. Bulan Ramadan ini sebenarnya bulan tarbiyah, pendidikan bagi kita. Kita dididik, kita dilatih untuk senantiasa istiqomah. Qiyamul lail kita laksanakan, tadarus Al-Quran kita laksanakan, sholat sunnah, sholat dan lainnya, ibadah yang lainnya, sedekah yang lainnya, termasuk iktikaf di masjid. Sebelum subuh, habis sahur langsung datang masjid iktikaf, ya, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua nantinya bisa mendapatkan. Tapi tidak tahu kalau Ramadan ini kita Ramadan depan atau setelah Ramadan ini kehidupan kita, ibadah kita tetap istiqomah, tetap rajin, insya Allah kita pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya, dan mohon maaf kepada guru-guru kami di sini apabila dalam penyampaian saya kurang pas, kurang berkenan, khususnya kepada pengurus masjid. Mudah-mudahan silaturahim kita senantiasa tetap terjalin, dan pada akhirnya kita semua nanti dikumpulkan bersama-sama di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, mohon maaf saya ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, demikian tadi uraian ataupun ceramah seputar hikmah nuzul Quran. Semoga apa yang telah beliau sampaikan akan bermanfaat buat kita dalam melestarikan Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, dan juga mengamalkan Al-Quran, isi daripada Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai penutup, marilah sama-sama kita berdoa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala
Untuk doa kami silakan kepada Bapak P2 OKD, Pak Fauzi, dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi Muhammad wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minnaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.